Pemerintah Kota Semarang mendukung Kelurahan Sambiroto Tembalang Semarang menjadi Kampung Tangguh Iklim melalui program Kampung Iklim Proklim Lestari. Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin mengajak masyarakat untuk melakukan Zero Delta Q sebagai upaya mitigasi agar setiap rumah sudah tidak lagi menghasilkan air yang akan menjadi runoff, yakni air hujan yang mengalir di atas tanah menuju badan air seperti sungai, danau, atau laut. Hal ini disampaikan Iswar pada Selasa 1 Juli dalam acara verifikasi lapangan Proklim Lestari oleh Kementerian Lingkungan Hidup di Sekretariat Bank Sampah Resik Sejahtera RW 8 Sambiroto Tembalang. Pada tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang telah mendaftarkan 27 lokasi Proklim pada Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim SRNPPI dan yang berhasil sampai tahap verifikasi langsung yakni RW 8 Kelurahan Sambiroto Tembalang beserta para mitra binaan pendukung. Kelurahan Sambiroto telah menghasilkan sumur resapan dan juga biopori dalam upaya melaksanakan Zero Delta Q. Zero Delta Q merupakan sebuah konsep pengelolaan air yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pembangunan baru tidak menyebabkan peningkatan debit air. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, acara agenda kita hari ini saya awal katakan bahwa bukan pada persoalan menang kalah dalam persoalan Proklim. Bukan kita hanya ingin mendapatkan juara. Juara adalah, hadiah adalah sebuah bonus dari upaya mitigasi, dari upaya adaptasi, sehingga kota yang kita cintai bisa menjadi sebuah kota yang berketahanan atau resiliensi tinggi. Persoalan lingkungan di Kota Semarang menunjukkan semuanya menukik turun. Tutupan lahan kita menurun, Mbak Arita. Dalam upaya mengurangi limbah sampah yang akan menyebabkan banjir, Kelurahan Sambiroto melakukan daur ulang, pengomposan, dan kegiatan 3R, recycle, reuse, reduce. Salah satu contohnya adalah kreasi kerajinan ekobrik seperti baju dan tas dari limbah plastik, lampu hias dari pipa bekas, dan bunga hias dari majalah bekas. Sebelumnya, pada tahun 2024, Kota Semarang juga telah meraih penghargaan di tingkat nasional untuk Proklim Lestari di Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, dan Proklim Purwokeling di RW 10, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngalian. Tim Liputan melaporkan. Dan Redikers, sekarang gue udah berada di Sungai Pelus, Kabupaten Banyumas. Lo bisa lihat sendiri pemandangan di sini, di Sungai Pelus. Dan gue mau ngapain? Pokoknya kita bakalan seru-seruan. Halo Mas! Wih, apa kabar? Baik. Baik. Ini lagi persiapan nih? Persiapan. Ya udah kalau gitu, pas banget ini. Gue udah nyampe, langsung kita siap-siap aja. Seperti biasa Redikers, kita harus selalu mengutamakan keselamatan. Safety first. Udah Tredika, sekarang kita langsung aja buat stretching, terus kita langsung main, ya kan? Setelah perlengkapan dan pemanasan, kini saatnya gue memulai kegiatan di Sungai Pelus. Ya, kali ini gue akan sledding pertama yang memiliki nama Blue Ice. Airnya dingin gak ya? Sledding tanpa batas! Dingin! Tapi airnya sumpah jernih banget. Meski saat ini air sungai surut karena musim kemarau, tapi tetap asik sledding di sungai ini. Oke, aman.
Wow, sepertinya body rafting kali ini seru banget. Untuk pasti lebih seru, sekarang gue mau coba kepala gue duluan yang meluncur di slide yang panjang. Saya mau coba kebalik juga, boleh Mas? Kebalik juga. Jadi start menurutnya lumayan. Ini ketinggiannya 3 meteran. Setelah di bawah set, langsung sampai ke sini, langsung jebur. Untuk menyempurnakan permainan air, gue bersama rekan-rekan yang lain akan cliff jump. Ayo, sikat. Saya berani tanpa batas. Woohoo! Kabupaten Banjarnegara punya wisata alam Banyuwong dan Pikas Resort yang menawarkan petualangan di sepanjang Sungai Serayu. Debit air yang sedang ditambah karakter sungai yang banyak jeram menantang akan menguji adrenalin para pengunjung. Selama menyusuri Sungai Serayu, wisatawan akan disuguhi sejuknya pemandangan alami khas pedesaan. Paket rafting dimulai dari harga Rp185.000 hingga Rp300.000 per orang, tergantung jarak yang ditempuh. Menantang. Awalnya takut nggak? Awalnya takut, tapi pas udah nyebur nggak. Oh gitu. Tadinya memang takut fobia juga Ya, sama lumayan air. sih. Tadi yang paling menantang yang di bagian mana? Jeram. Iya, dia harus jeram. tajam Mas. Oh, jeram tajam. Pokoknya. Bagi wisatawan yang akan menginap, pengelola menawarkan penginapan berupa rumah joglo. Pengunjung akan dibawa dalam suasana alam yang sejuk, dingin, dan segar karena lokasi penginapan di tengah lahan persawahan. Nah, bagi Anda yang belum memiliki rencana libur akhir tahun, berpetualangan seru di Sungai Serayu Banjarnegara bisa menjadi pilihan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Dataran tinggi Dieng, Banjarnegara masih menjadi primadona destinasi wisata di wilayah Jawa Tengah. Selain pesona alamnya yang sangat indah, Dieng juga memiliki beberapa situs bersejarah peninggalan masa lalu. Salah satunya Kompleks Candi Arjuna yang selalu dipadati para pengunjung saat libur Natal dan Tahun Baru. Di Kompleks Candi ini, para pengunjung bisa melihat sekaligus belajar tentang sejarah candi-candi peninggalan umat Hindu. Selain situs sejarah Candi Arjuna, beberapa destinasi wisata seperti Kawah Sikidang, Kawah Candani Muka, dan Sumber Jala Tunda ramai dikunjungi wisatawan. Kesannya sangat menyenangkan sih. Ini baru pertama kali, maksudnya kita berjalan ke sini dari Temanggung kurang lebih 1 jam 45 menit. Sejak masa libur Nataru, angka kunjungan wisata di kawasan Dieng mencapai 25.000 kunjungan atau meningkat 150%. Tak hanya wisatawan lokal wilayah Jawa Tengah, banyak pengunjung dari luar kota yang penasaran dengan Kompleks Candi Arjuna. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Terletak di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut, Swarga Timboa di Kelurahan Ngadirojo, Boyolali, Jawa Tengah menawarkan pemandangan luar biasa dari lereng Gunung Merbabu. Indahnya golden sunrise atau matahari terbit berwarna keemasan akan menjadi pemandangan pertama ketika wisatawan bangun pagi dan membuka tenda. Pemandangan ini semakin sempurna dengan kabut tipis dan hamparan awan yang menyelimuti lembah di bawahnya. Selain itu, dari arah belakang nampak pemandangan Gunung Merbabu yang berdiri megah. Pengunjung tidak perlu bersusah payah mendirikan tenda.
Tenda-tenda telah didirikan, lengkap dengan kasur, bantal, dan selimut atau sleeping bag di dalamnya. Saat malam tiba, pengunjung bisa menyantap barbeque di tengah udara dingin, ditemani suara alam yang menenangkan hati. Keren tempatnya. Kalau mungkin pernah tahu Kintamani, di Bali ada Kintamani. Nah, di Timboa kita dapat vibe yang hampir sama gitu loh. Juga kalau malam ini view-nya bagus banget karena kita bisa ngelihat lampu-lampu kota kayak hamparan lampu-lampu yang luar biasa gitu dari ketinggian. Entah itu mana aja tuh kelihatannya tuh keren banget. Di weekend pun kita juga masih dapat ketenangannya itu karena kita jumlah tenda akan kita batasi. Jadi kita lebih priority ke kenyamanan, ketenangan, itu akan lebih dapat di sini. Bagaimana? Menarik ya? Jangan lupa masukkan ke bucket list Anda untuk liburan nanti ya. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cayanto, iNews melaporkan. Ya, karena kondisi sulit. Dan di situ Menikmati kopi sembari duduk santai di alam terbuka dengan pemandangan pedesaan bisa dinikmati di Kopi Sabin, Banjarnegara. Sesuai namanya Sabin, yang berarti sawah dalam bahasa Jawa, penikmat kopi akan disuguhkan pemandangan hijaunya hamparan sawah, aliran gemercik sungai, hingga anak-anak desa yang mandi di sungai nan jernih. Tetapi tidak sekedar menawarkan pesona keindahan pemandangannya saja. Di kedai ini, penggemar kopi bisa menikmati beragam sesuai selera. Mulai dari Arabica, Robusta dengan berbagai model penyajian dan kombinasi seperti cappuccino, americano, latte dan non-coffee termasuk coklat, fruit based, fresh milk, dan masih banyak lagi. Kedai kopi ini menyajikan pula kopi Nusantara terbaik. Pengelolaan kopi dilakukan langsung oleh pemiliknya, sehingga rasa dan kualitas serta keaslian rasa turunannya cukup tajam. Menyenangkan karena di sini suasananya juga sejuk, di dekat sawah persawahan kayak gitu. Jadi ya sambil menikmati suasana sore. Senja ya? Ya, senja. Kalau kopinya sendiri gimana? Untuk kopinya saya suka sih, soalnya untuk menurut saya pribadi itu juga masuk dan gimana ya, lebih keluar gitu rasanya. Kalau kita sih beverage utamanya sih kita ke konsennya lebih ke kopi. Jadi kalau misalkan kopi dan turunannya kita macam-macam sih. Nanti kita jual roasted bean juga, kita ada drip bag juga. Kalau paling tambahan kalau misalkan di sini ya nuansa dari kopi sapinya itu sendiri. Kalau kopi sapin itu memang diambil dari secara tempat yang sapin, kalau dari bahasa Jawa itu artinya sawah. Buka mulai pukul 9 pagi hingga 11 malam, penikmat kopi cukup merogoh kantong sebesar Rp15.000 hingga Rp25.000 saja. Bila kebetulan melintas jalur tengah arah Banjarnegara Semarang, penggemar kopi wajib mencoba kopi Sabin di tepian sawah ini. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Inilah warung sate kambing Pak Supri. Terletak di Jalan Tegalayang, Pandak, Bantul, Yogyakarta. Warung sate kambing ini sekilas tidak jauh berbeda dari warung sate kambing lainnya. Selain olahan kambing pada umumnya seperti sate, tengkleng, nasi goreng kambing, warung Pak Supri menawarkan sebuah menu unik yakni tongseng otak kambing. Dengan tekstur yang lembut dan nikmat di lidah, tongseng otak kambing juga dipercaya memiliki banyak kandungan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh.
Otak kambing yang digunakan di sini dipilih dari kambing muda karena memiliki tekstur lebih lembut dan rasa yang lebih gurih dibandingkan kambing yang lebih tua. Mengolah tongseng otak kambing juga tidak jauh berbeda seperti mengolah tongseng kambing. Hanya saja, pemilik warung lebih suka menumis lebih dahulu bumbu-bumbu seperti bawang putih, bawang merah, dan cabai hingga harum. Setelah itu, barulah kuah tongseng dimasukkan ke dalam wajan dan otak kambing. Perlu api sedang untuk memasak tongseng otak kambing agar tidak hancur dan nikmat saat disantap. Ternyata rasanya enak, lembut, dan kuahnya ini rempah-rempahnya sangat berasa. Jadi tadi pertama kali tuh bayanginnya bakalan amis gitu, ternyata enggak, ternyata enak. Jadi banyak pelanggan yang memesan untuk tongseng otak karena untuk menyehatkan tubuh dan terutama pada anak-anak itu untuk biar mencerdaskan otaknya biar encer seperti itu. Demi kepuasan pelanggan, dari 1 seekor kambing hanya diolah menjadi 2 porsi tongseng otak kambing. 1 porsi menu tongseng otak kambing dijual seharga Rp30.000. Enaknya lagi, pengunjung bisa mengambil nasi prasmanan sesuai selera. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Parkir dalam iNews sore. Kebakaran terlihat serudal terluka. Palestina Diparkir. Pembunuh. Ayam. Karena non halal. Inti. Jakarta. Kemayoran. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom terkait perang pemimpinan para guru Nadiem Makarim, Reskrim Polri, sama politisi Turkul isian memeriksa kejelasan Rudal yang menarupsi Gunung Lewotobi. Taruman. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari. Di iNews Prime, eksekusi percikan api, isi bertindak tegas, unjuk rasa Deddy Mulyadi, Undang-undang, Gerebekan, Kritikan Soekarno. di Jawa Barat, lengkapnya, jenazah Palestina Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam. Kita menerobos gerbang Karena diduga retret Meter persegi. berbudaya. Begitu ramai. DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama sepeda dari 4 seri. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Realita setiap hari pukul 3:30 sore. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Great Prime Time. Apakah lurus? Benarkah Nyelapak perkara? Emang terlalu kalian yang so jagoan membuat saya untuk mengeluarkan bukan pencitraan saya rasakan. Sehingga analisis paham nggak? Jawab pertanyaan saya. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara Selasa pukul 7 malam. Setelah Dewan TNI mengupayakan fundamental persoalan politik pemerintahan. Ini konyol. Ada keanehan dalam. Silakan aja. Sekiranya nggak ada masalah. Kajian Rabu. The Prime Show Rabu pukul 8 malam. Jadi Pak Prabowo batuk menghindar tamu udah tahu maknanya apa? Bapak anak itu apa? Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Ikan. Oke. Udahlah. Saya Anisha Dasuk. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Malah petaka itu ibu ya dicekik. Zat noda darah. Suara teriak sama minta tolong. Nangis. Karena sakit hati aja sih Bu. Saya Arlista Hadi, inilah iNews Files. Only on iNews. Inilah iNews Sport dan salam olahraga. Berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight. Strategi. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji.
Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 1 siang. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Inilah iNews Sport dan salam olahraga. Berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight. Starting. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Realita setiap hari pukul setengah 4 sore. Halo. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Gempol, Sistem mundur saling dorong. Barak militer, pemain detik-detik Proses berebut makanan. Semua ada di iNews Today. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. dalam iNews sore. Kebakaran terlihat serudal terluka. Saya kira Palestina Diparkir pembunuh. Makanan non halal. Inti Jakarta. Kemayoran. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom Terkait perang pemimpinan para guru Nadiem Makarim Reskrim Polri sama politisi Kepolisian memeriksa kejelasan Rudal yang menarupsi Gunung Lewoto di Tarunan. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari. di iNews Prime eksekusi percikan api. isi bertindak tegas Unjuk rasa Deddy Mulyadi. Undang-undang. Gerbekan. Kritikan Soekarno. di Jawa Barat lengkapinya. Oh, jenazah balistik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam. Kita menerobos gerbang Karena diduga retret 11 meter persegi. berbudaya. begitu ramai DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama sepeda dari 4 seri. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Great Prime Time. Buat saya untuk menganalisa Rakyat bersuara. Drone TNI menyampaikan fundamental. Ini konyol. Ada keaneh. The Prime Show. Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Oke. Interupsi. Malapetaka itu ibu. Udah darah. Nangis. Karena sakit hati aja sih. Inilah iNews Files. Only on iNews. Berwisata alam memang tidak akan pernah bosan untuk dikunjungi. Di Banyumas, Jawa Tengah, kawasan hutan pinus Desa Limpakuwus menjadi magnet warga untuk berlibur. Dengan cuaca yang sejuk dan dingin, para wisatawan dimanjakan dengan pemandangan indah dan segar. Nah, di dalam kawasan hutan pinus ini, wisatawan bisa menikmati jembatan emas atau yang dikenal dengan Golden Bridge. Dengan panjang jembatan mencapai 60 meter dengan ketinggian 5 hingga 6 meter. Dan rencananya Golden Bridge ini akan diperpanjang loh, karena mengingat tingginya minat pengunjung. Sangat sejuk, terus bikin adem gitu, tenang di hati gitu. Ini memang liburan ke sini sedang. Iya, lagi liburan. Kita kan kuliah semua, jadi liburan semester, jadi liburan ke sini. Jembatan emas juga bisa dinikmati hingga malam hari oleh wisatawan. Dengan lampu bernuansa emas, semakin menambah keindahan jembatan emas di malam hari. Dan untuk harga tiket masuk, Anda bisa membayar 10 hingga 15.000 rupiah
tergantung waktu berkunjungnya. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Salahuddin Ayyubi, iNews melaporkan. Pemirsa, menikmati kuliner sambil cuci mata dengan pemandangan indah yang ada tentu menjadi sesuatu yang luar biasa. Seperti halnya di salah satu resto yang berada di tepi Sungai Serayu, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, menyajikan aneka ragam menu dan salah satunya adalah ayam woku bumbu petis rempah. Dari namanya saja, tentu kuliner ini membuat Anda akan lahap jika menyantapnya. Dan untuk membuat menu ini menggunakan beragam bumbu rempah. Selain ayam kampung, ada kunyit, bawang bombay, bawang merah, bawang putih, dan tidak lupa cabai rawit merah untuk menambah sensasi pedas. Bumbu yang diiris ini ditumis dan dicampur dengan bumbu petis. Kemudian dimasukkan ayam yang sudah direbus atau digoreng. Proses masak dengan teknik api sedang dan lama ini membuat bumbu masuk hingga sampai ke tulang-tulangnya loh. Dan ayam bumbu petis siap disajikan. Perpaduan bumbunya yang kental, gurih, dan pedas akan menggoyang lidah para pecinta kuliner. Apalagi dinikmati di bawah pepohonan dan sambil mendengar suara gemericik air sungai. Ini tuh aja lagi makan ayam woku, rasanya tuh enak. Bumbunya tuh di mulut meresap, pada rasa pedas-pedasnya, asinnya juga pas. Apalagi dimakannya di pinggir sungai. Kalau dimakan waktu sore-sore gini tuh enak banget. Ini namanya ayam woku, ayamnya besar-besar, terus bumbunya meresap, banyak rempah-rempahnya, pedesnya juga masuk banget di mulut, nggak kepedesan, juga nggak yang sedikit pedesnya, pas pokoknya. Terus harganya itu murah dan terjangkau buat pelajar-pelajar, enak banget, apalagi view-nya ada sungai. Untuk menikmati satu porsi ayam woku bumbu petis rempah ini, Anda hanya cukup merogoh kocek sebesar Rp25.000, sudah termasuk nasi putih. Meski terbilang baru, lokasi kedai makan Merayu ini banyak diburu pengunjung. Selain makanannya yang enak, suasana khas pedesaan membuat banyak orang betah dan berlama-lama di sini. Nah, bagi Anda yang masih bingung mau makan apa ya hari ini, dan kebetulan lewat di area Banjarnegara, menikmati ayam woku bumbu petis rempah khas pedesaan ini bisa menjadi pilihan Anda. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novi, iNews melaporkan. Pantai Tirang yang ada di Semarang ini sangat ramai oleh anak-anak berbagai usia, bahkan balita. Hampir setiap sudut pantai terdapat anak-anak yang sedang asyik bermain. Ada yang sibuk membangun istana pasir, berlarian, dan berendam di lautan. Bahkan ada juga bayi yang belajar menapak di pasir laut. Ya, pantai yang berlokasi di Semarang Barat ini memang menjadi surga bagi anak-anak karena ombaknya sangat landai. Bibir pantai juga relatif datar hingga 200 meter menuju laut. Sejumlah orang tua bisa menemani anak-anaknya bermain atau mengawasi dari rumah-rumah mini di tepi pantai. Di sini bisa anak-anaknya bisa nyemplung, terus airnya juga tenang. Jadi anak-anak tuh seneng kalau main-main ke sini, ke Pantai Tirang. Pantainya aman sekali untuk anak-anak kecil karena bibir pantainya lumayan lebar, kemudian ombaknya tidak terlalu besar. Untuk menjaga keselamatan wisatawan, petugas SAR selalu menggelar patroli dan mengarahkan pengunjung agar tetap pada zona aman. Pantai Tirang buka pukul 6 pagi hingga 6 sore dengan harga tiket masuknya hanya Rp10.000 per orang. Gimana nih pemirsa, tertarik datang ke pantainya balita ini? Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Sepintas tak ada bedanya olahan gulai kepala ini dengan gulai lainnya. Namun, jika kita amati,
Bahan dari gulai ini bukan dari tulang maupun jeroan kambing, namun dari potongan daging dari beberapa bagian kepala kambing, seperti lidah, telinga, mata, serta otak. Semuanya bisa disantap sampai habis. Isi dari olahan gulai yang berbeda-beda ini menawarkan rasa yang beragam di lidah. Olahan kepala kambing utuh yang kenyal tak heran menjadi favorit pelanggan. Terus selain pipi apa yang enak lagi mungkin tadi? Lidahnya tadi enak. Gimana? Empuk atau seperti apa? Iya empuk. Bagian-bagiannya jadi beda-beda. Waktu makan telinga, pipi, terus lidah itu unik sekali menurut saya. Bahan utama gulai kepala kambing dari kambing muda atau cempe yang berumur di bawah 5 bulan. Sehingga ukuran kepala kambing yang diolah tidak begitu besar. Selain itu, dagingnya yang empuk. Perlu teknik tersendiri agar daging kambing tidak berbau. Pemilik kedai mengaku memiliki rahasia tersendiri agar bulu di kepala kambing benar-benar bersih. Satu porsi gulai kepala kambing utuh bisa disantap 3 orang. Berbagai macam daging ya, ada daging, ada kulit gitu kan, ada daging yang dari rahang, kemudian juga daging dari lidah, kemudian ada mata juga, telinga gitu ya. Itu pas dimakan itu rasanya berbeda-beda. Dan itu yang membuat pelanggan ketagihan gitu, ingin. Nah, Anda tertarik menikmati satu porsi gulai kepala kambing utuh ini? Hanya dengan Rp95.000, Anda bisa mencoba gulai kepala kambing bersama keluarga atau teman di momen liburan ini. Dari Purwokerto, Jawa Tengah, Saladin Al-Ayubi, iNews melaporkan.